Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua, salam olahraga. Kembali lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Frian. Kali ini gue memainkan kembali yaitu berita dan rumor transfer sepak bola Eropa terbaru. Tetapi sebelum ke videonya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Berita pertama yaitu AC Milan berminat permanenkan status Brahim Diaz. Direktur olahraga AC Milan yaitu Frederick Massara menyebut timnya puas dengan penampilan Brahim Diaz. Massara pun mengaku Milan berencana mempermanenkan status Brahim Diaz pada bursa transfer musim panas tahun ini. AC Milan menggait pemain berusia 21 tahun itu dari Real Madrid pada 4 September 2020. Brahim Diaz akan memperkuat Rossoneri hingga akhir musim ini dengan status pinjaman. Bersama Milan, Diaz menjadi sosok penting di lini serang. Pemain asal Spanyol itu telah tampil dalam 12 pertandingan dan menyumbangkan 3 gol plus 1 assist untuk AC Milan. Jumlah gol itu merupakan yang terbanyak di koleksi Brahim Diaz dalam semusim. Sebelumnya, dia hanya mampu mendulang kurang dari 3 gol ketika berseragam City maupun Real Madrid. Berkat kontribusi Brahim Diaz, AC Milan pun masih nyaman berada di puncak klasemen sementara Serie A dengan nilai 23 poin. Milan unggul 5 poin atas Inter Milan yang berada di peringkat kedua. Performa gemilang Diaz membuat AC Milan merasa senang. Milan akan coba meraih Real Madrid agar melepas sang pemain secara permanen pada bursa transfer musim panas tahun depan. Brahim melakukannya dengan sangat baik di Milan, dan kami senang serta puas dengannya. Kami bisa menawarkan banyak hal untuk masa depannya, dan kami akan berbicara dengan Real Madrid dalam beberapa bulan mendatang. Kans AC Milan menembus Brahim Diaz dari Real Madrid terbilang besar. Madrid dikabarkan siap melepas sang pemain ke klub lain dan bandrol sekitar 25 juta euro. Berita selanjutnya itu Manchester United siap barter pemain demi curi bek incaran Arsenal. Manchester United siap melakukan barter pemain demi mendatangkan bek tengah Villarreal yang juga jadi bidikan Arsenal, yakini Pau Torres. Musim kompetisi 2020-2021 menjadi momen yang kurang baik bagi Manchester United. Hingga saat ini tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer itu masih tertahan di papan tengah, tepatnya di peringkat 8 klasemen sementara. Salah satu titik lemah Manchester United musim ini adalah lini belakang. Mereka tercatat telah kebobolan 16 kali, alias terbanyak kedua di jajaran klub penghuni 10 besar. Kondisi ini membuat manajemen klub mulai mengincar bek tengah baru di bursa transfer musim dingin nanti. Salah satu nama yang masuk dalam milikan adalah bintang Villarreal yaitu Pau Torres. Dilansir Cak Offset, MU bahkan telah menyiapkan skema barter pemain untuk menggait bek berusia 23 tahun itu. Rencananya, mereka menawari Villarreal kesempatan untuk mendapatkan kembali Eric Bailly yang direkrut MU dari klub La Liga Spanyol itu pada tahun 2016 lalu. Pau Torres sendiri diketahui memiliki klausul tebus yang cukup mahal, yakini sekitar 60 juta pounds. Barter dengan Eric Bailly pun diharapkan bisa mengurangi nominal yang harus dibayarkan MU pada Villarreal. Meski demikian, upaya MU untuk mendapatkan Pau Torres di bursa transfer Januari nanti diyakini tetap tidak akan mudah. Pasalnya, sang bek tengah juga tengah diincar rival mereka di Liga Inggris, yakini Arsenal. Meski telah berhasil mendatangkan Gabriel Magalhaes di bursa transfer musim panas lalu, Arsenal diketahui masih menginginkan bek tengah baru. Torres pun dinilai akan jadi pilihan yang lebih baik daripada David Luiz yang selama ini menjadi partner Gabriel di lini belakang. Berita selanjutnya itu, Hakan Çalhanoğlu tergoda dan peluang hijrah ke Juventus. Playmaker AC Milan itu Hakan Çalhanoğlu dikabarkan tergoda dan wacana hijrah ke Juventus saat kontraknya bersama klub berakhir musim panas mendatang. Rossoneri telah membiarkan Çalhanoğlu menghabiskan kontraknya akan berakhir pada Juni 2021 mendatang, yang berarti mereka harus bergerak cepat untuk mencapai kesepakatan mengenai pembaruan kerjasama atau menerima kenyataan ia mungkin akan menaikkan prakontrak dan klub lain dan meninggalkan mereka dengan status bebas transfer. Sejumlah klub berbeda telah menaruh ketertarikan terhadap gelandang berusia 26 tahun itu selama beberapa pekan terakhir. Sebagaimana yang dikemukakan berbagai outlet media, termasuk tim-tim besar seperti MU, Atletico Madrid, Juventus, Inter, dan bahkan Barcelona. Kendati demikian, jika Çalhanoğlu benar-benar tidak memperbarui kontraknya bersama Milan, maka diperkirakan akan ada simbol tawaran yang masuk untuk meminangnya. Dan ia akan memilih salah satu dari klub itu, bukan hanya dari Juventus, yang persaingan tetap akan semakin sengit. Berita selanjutnya itu, stres di Madrid bikin Hazard gampang cedera. Dokter timnas Belgia menilai Eden Hazard begitu rentan cedera di Real Madrid akibat stres. Teranyar, ia cedera otot sehingga terancam absen 2 pekan. Hazard mengalami cedera di otot kaki kanannya saat Madrid kalah 1-2 dari Deportivo Alaves di Estadio Alfredo Di Stéfano dalam lanjutan Liga minggu kemarin.
Pemain berusia 29 tahun itu hanya bermain selama 28 menit sebelum digantikan Rodrigo. Ini merupakan cedera ketujuh Hazard sejak merapat ke Madrid pada musim panas 2019 dari Chelsea. Pria asal Belgia itu bahkan lebih sering menghabiskan waktunya di ruang perawatan ketimbang membela Los Blancos. Dikutip dari Transfermarkt, Hazard sudah melewatkan 35 laga bersama Madrid akibat cedera, lebih banyak daripada jumlah bermainnya di Madrid, yaitu 25 laga. Fakta bahwa Hazard begitu rentan cedera di Madrid ini jelas mengejutkan. Pasalnya, di Chelsea tercatat hanya satu kali mengalami cedera parah, yaitu saat pergelangan kakinya patah pada awal musim 2016-2017. Dokter Fans Belgia itu Chris van Kromburg turut mengomentari buruknya kebugaran Hazard di Madrid. Kromburg yang paham betul kondisi fisik Hazard merasa winger Kylian Mbappé ini menjadi rentan cedera lebih karena faktor psikologis. Hazard dinilai stres karena ekspektasi besar di Madrid, sehingga kerap kali memaksakan tubuhnya demi tampil optimal. Ekspektasi besar ini sebenarnya terbilang wajar, mengingat Madrid harus merogoh kocek dalam sebesar 115 juta euro untuk menebusnya. Dia selalu ingin bermain, jadi dia memberikan tekanan pada dirinya sendiri. Hal ini tidak tampak dari luar, tetapi Hazard adalah orang yang sangat baik. Dia ingin mendapatkan hasil maksimal dari tubuhnya, tapi dia melebihi batas sekarang. Tubuhnya mendapatkan beban terlalu besar saat dituntut untuk mengeluarkan performa yang superior. Berita selanjutnya itu, Gianluigi Donnarumma bicara mengenai masa depannya di AC Milan. Hingga saat ini, Gianluigi Donnarumma masih menjadi sosok yang tak tergantikan untuk mengisi palang pintu pertahanan terakhir klubnya, yaitu AC Milan. Walau terus dimainkan Stefano Pioli di musim ini, kalau bermarkas di San Siro itu nyatanya berpotensi besar untuk segera kehilangannya. Bahkan Rossoneri bisa melihat Donnarumma hengkang dengan status bebas transfer. Seperti diketahui, masa kontrak dari kiper asal Italia itu akan habis di bulan Juni 2021 mendatang, dan sampai sekarang belum ada tanda-tanda untuk perpanjang masa baktinya bersama Milan. Meski demikian, kini kabar baiknya sepertinya akan datang ke dalam kepuasan Pioli. Kiper berusia 21 tahun itu menegaskan keinginannya bertahan dan minta agennya segera membicarakan kontrak baru dengan pihak klub. Tidak ada masalah, karena agen saya akan berbicara dengan pihak klub. Saya ingin bertahan di sini dalam waktu yang lama, tapi kita akan lihat keputusan klub. Saya ingin menikmati momen selama saya bisa. Hingga saat ini, Donnarumma tengah memainkan penampilan terbaiknya dengan Rossoneri, usai membantu timnya menduduki puncak klasemen sementara Serie A, yang meninggalkan rival sejatinya yaitu Inter Milan dengan 5 poin. Berita selanjutnya itu, Juventus coba barter Paulo Dybala dan Mauro Icardi. Juara Serie A itu Juventus beritakan punya rencana baru untuk Paulo Dybala. Striker asal Argentina itu kabarnya bakal ditukarkan dan menyerang PSG, yaitu Mauro Icardi. Dybala merupakan salah satu pemain krusial Juventus. Ia sudah menjadi salah satu pemain single andalan usianya tua dalam 5 tahun terakhir. Belakangan beberapa rumor mengenai masa depan Dybala. Ini dikarenakan kontrak sang striker yang kini nipis di Juventus. Calcio Mercato mengklaim bahwa Juventus punya rencana baru untuk Dybala. Mereka berencana untuk menukarkan sang striker dan Mauro Icardi. Menurut laporan itu, langkah untuk menukarkan Dybala dan Icardi ini dilakukan karena dua alasan. Yang pertama, karena negosiasi kontrak Dybala yang cukup alot. Pasalnya sang striker menuntut gaji yang terlalu besar di Juventus. Faktor kedua, karena performa. Dybala mulai menurun musim ini sehingga mereka menilai lebih baik melepas Dybala secepatnya. Menurut laporan itu, Juventus kini tengah mencoba menjalin komunikasi dengan PSG untuk menukarkan Dybala dan Icardi. Mereka sudah lama mencari Icardi yang dulu tampil moncer di Inter Milan, namun sang striker lebih milih pindah ke PSG. Sementara itu, PSG sendiri ketahui sudah lama meminati Dybala, sehingga mereka menilai barter pemain ini bisa terjadi. Berita selanjutnya itu, diminati Liverpool dan Real Madrid, begini respon Marcus Thuram. Winger Borussia Mönchengladbach yaitu Marcus Thuram angkat bicara terkait rumor ketertarikan Liverpool dan Real Madrid terhadap dirinya. Sang winger menegaskan bahwa ia sama sekali belum punya rencana untuk meninggalkan Mönchengladbach. Putra Lilian Thuram ini pertama kali bergabung dengan Mönchengladbach di tahun 2019. Ia direkrut dari klub Prancis yaitu Guingamp. Dalam waktu singkat, Thuram menjelma menjadi pemain kunci di Borussia. Ia memberikan ancaman nyata di sisi kiri serangan Mönchengladbach, sehingga Liverpool dan Real Madrid beritakan tertarik merekrutnya. Ketika dimintai tanggapan mengenai rumor itu, begini jawaban Thuram Junior. Saya saat ini 100% berkonsentrasi di Borussia. Thuram menyebut bahwa ia merasa sangat bahagia bisa berkarir di Mönchengladbach. Ia menyebut bahwa ia sama sekali tidak berencana untuk meninggalkan di Borussia dalam waktu dekat ini. Saya sangat gembira berada di klub ini. Saya juga belum berbicara dengan klub lain saat ini.
Thuram juga mengatakan bahwa ia banyak berhutang budi terhadap Mönchengladbach, sehingga ia tidak bisa menanti kepercayaan di Borusan dalam waktu dekat ini. Karena berusia, saya bisa meningkatkan karir saya. Saya bermain di Liga Champions, dan sekarang saya berhasil menembus tim nasional Prancis. Di Gladbach, saya tidak hanya berkembang sebagai pemain, tetapi juga sebagai seorang pribadi. Borussia adalah pilihan terbaik untuk karir saya. Liverpool dan Real Madrid dipastikan akan sulit menjak Thuram. Pasalnya, sang winger masih terikat kontrak hingga tahun 2024. Kayaknya sekian aja info sepak bola kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info sepak bola terbaru lainnya. Terima kasih semuanya, salam olahraga.